Bisnis prosumer adalah di mana kita sebagai konsumen yang selama ini belanja hanya mengeluarkan uang tapi tidak pernah mendapatkan penghasilan. Dan di sini kita tahu bahwasanya dari bisnis prosumer di samping kita mengeluarkan uang bisa mendapatkan penghasilan juga. Selamat pagi. Ini enaknya belajar di Google Jogja. Halo. Kalau saya bilang halo, jawabnya hai. Kalau saya bilang hai, jawabnya halo. Halo. Halo Bandung. Selamat pagi. Sebelum materi dimulai, kita awali dengan berdoa dulu ya. Kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Kita sekarang bermain game konsentrasi dulu ya. Konsentrasi level tinggi. Konsentrasi itu berasal dari dua kata, yaitu konsen dan trasi. Yang tidak konsen baru trasi. Tangan ke atas. Tangan ke atas, Pak. Tangan ke atas, Pak. Ke atas mana tangannya? Ke atas. Tangan ke bawah. Ke atas lagi. Ke depan. Ke bawah. Tangan ke atas. Ikuti saya. Puter, puter, puter. Puter terus. Stop. Stop, Pak. Orang putar terus, Pak. Lagi. Putar lagi. Stop. Putar lagi. Lebih cepat lagi. 1, 2, 3. Semuanya pegang daun. Daunnya mana, Pak? Daunnya mana? Daunnya pindah. Ini dahi, ini daun. Daunnya di atas dan di bawah atau pindah? Ayo dagu. Benar ya? Berarti saya salah. Nah, dagu ya. Soalnya saya biasanya dagu. Ini dagu. Dahi, dagu. Berarti tangan. Konsentrasi ini untuk melatih Bapak Ibu untuk mengetahui gaya belajarnya. Gaya belajar Ibu itu bisa kelihatan dari permainan ini. Ada beberapa model gaya belajar, yaitu kalau gaya belajar kalau saya bilang dahu, apa? Dagu. Tapi saya memberi contoh ke dahi dan Bapak Ibu mengikuti saya di
padahal dai itu di sini. Itu namanya gaya visualisasi. Ada lagi gaya yang langsung pegang, saya bilang dahu padahal saya pegangnya di dai, itu namanya auditor. Itu orang yang pendengarannya itu sangat tajam, sangat bagus. Jadi untuk menguping pun omongan tetangga nggak bagus karena langsung peka. Tapi ada juga yang gaya bahasanya dari langsung berubah ke dahu. Ada juga yang begitu karena melihat temennya langsung pindah. Itu namanya gaya bahasa eksis. Itu merubah dari gaya karena pengaruh ada perubahan gerakan. Nah dari situ itu bisa kelihatan gaya belajar Bapak Ibu semuanya. Sekarang kita biar untuk semangat, kita ngasih ini dulu ya, saya ngasih kata apa tuh? Semangat pagi, jawabnya pagi. Semangat pagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Mana hutangmu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya dengan penuh semangat, saya doakan agar putra-putri Bapak Ibu menjadi anak yang soleh-solehan. Yang kedua, yang menjawab salam saya dengan penuh semangat, saya doakan Bapak Ibu, Ibu semua deh, yang punya suami tidak menikah lagi. Oh nggak ada yang amin, berarti Bapak Ibu mau suaminya menikah lagi. Bapaknya mau. Yang ketiga, saya doakan semoga Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini besok cepat masuk surga. Amin. Berarti besok cepat mati. Sudah siap untuk mati? Siap. Alhamdulillah. Saya belum siap. Saya yang belum siap ada di sini? Siap mati besok? Luar biasa, Masya Allah. Oke, untuk menyingkat waktu, kita mulai aja materinya oleh leader pertama kita untuk yang mengisi Pak Harmaji. Untuk Pak Harmaji, saya persilakan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di pagi yang cerah ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul di acara yang sangat luar biasa, yaitu Kopdar Yogyakarta. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri, karena saya yakin di sini pasti banyak yang belum kenal saya. Ya.
Dan selanjutnya saya juga akan cerita sedikit tentang profil saya, bagaimana saya berproses di bisnis MB. Baru itu saya akan membahas tentang materi ini. Perkenalkan, nama saya Ember Maji, biasa dipanggil Pak Aji atau Aji saja. Saya dari Tuban, Jawa Timur. Pekerjaan saya terakhir yaitu seorang karyawan koperasi, walaupun sebelumnya saya pindah-pindah kerjaan ya, dari seorang kuli bangunan pernah juga sebagai buruh tani, pernah menjadi karyawan Alfamart, terus kemudian di leasing dan terakhir koperasi. Dan alhamdulillah setelah itu saya full FBO, yaitu full menjalankan bisnis MB. Di awal-awal saya menjalankan bisnis MB ini, saya tidak langsung berjalan mulus Bapak Ibu, karena saat itu saya sama pasangan saya, istri saya itu tidak, intinya belum klik dengan bisnis saya. Beliau masih negatif. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini yang pasangannya masih negatif, tetap lanjutkan dan terus berproses. Karena saya juga dulu langsung. Apalagi beliau dulu bisnisnya itu sangat sama-sama bisnis jaringan dan berlawanan dengan bisnis saya. Namun karena saya terus berproses dan saya tetap menjalankan, walaupun itu sembunyi-sembunyi ya Bapak Ibu, tidak secara langsung, karena saya mengambil waktu-waktu yang tepat, yang tidak, intinya yang tidak tahu istri saya. Karena kalau saya terus di depan HP seperti itu, istri saya sering marah sih, tidak diperbolehkan. Terus yang paling pentingnya lagi, walaupun kita menjalankan bisnis ini, jangan sampai kita lupa pada kewajiban kita sebagai seorang suami. Jadi tetap bekerja dan juga tetap ingat pada keluarga seperti itu. Itu sedikit cerita saya, dan sampai saya bisa mendapatkan penghasilan yang mana penghasilan itu sudah melebihi penghasilan istri saya di bisnisnya, sehingga waktu itu istri saya mulai berubah pikiran, sedikit demi sedikit berubah pikiran, dan akhirnya pindah haluan dan 100% ikut bisnis saya. Seperti itu Bapak Ibu ceritanya. Saat saya menjalankan bisnis ini sambil bekerja, mungkin dari Bapak Ibu ada yang bertanya, Pak Haji dulu saat berproses sambil di kuadran kiri masih menjadi karyawan itu merasakan kendala enggak? Ya sama-sama merasakan kendala seperti yang Bapak Ibu rasakan. Saat dulu saya di koperasi itu bagian lapangan. Saya seorang sales gitu ya, marketing BPKB. Jadi tiap hari saya menawarkan ke orang-orang untuk pinjam dana gitu. Jadi di sela-sela kerja itu saya otak HP, apalagi pas waktu istirahat. Jadi terus menjalankan di sini, tetap saya pantau gitu, walaupun di sisa-sisa waktu sedikit pun saya kerjakan gitu. Dan juga saya pernah merasakan lelah saat menjalankan bisnis ini, apalagi pas dalam perjalanan gitu. Saya merasa lelah Bapak Ibu, merasa capek,
Dan kalau membuka WA, mau japri, mau ngisi materi itu pernah malas seperti itu. Namun saya alhamdulillah punya impian yang sangat kuat. Impian yang mana saya pengen membahagiakan keluarga, membahagiakan orang tua saya dan juga istri saya. Itulah yang membuat saya bangkit di saat saya malas menjalankan bisnis ini, malas japri, malas ngisi materi dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini saya harapkan punya impian, harus mempunyai impian. Yang belum punya maka segera gali impian Bapak Ibu masing-masing. Oke Bapak Ibu, itu sedikit cerita perjalanan saya di MB. Selanjutnya saya akan berbagi materi yang mana saya mendapat mandat dari Bapak Jenderal Khozin untuk mengisi materi ini. Materi yang berjudul prosumer power, kekuatan prosumer. Prosumer power. Saya mulai dari apa wishlist Anda, apa keinginan Anda, apa cita-cita Anda, apa impian Anda. Jadi sama seperti yang saya jelaskan tadi, kita sangat perlu sekali punya impian. Dan saya yakin Bapak Ibu semuanya di sini pasti punya impian, punya keinginan. Bisa saja ingin atau mempunyai cita-cita menjadi seorang entrepreneur, mempunyai rumah, mobil dan tabungan, mempunyai rumah mewah seperti yang pernah desain Pak Khozin punya rumah seperti itu. Atau mungkin Bapak Ibu punya gambaran lain, pengen punya rumah dekat danau atau punya mobil mewah, tabungan dan lain-lain. Jadi impian atau wishlist tiap orang itu beda-beda, dan itu dari dirinya masing-masing, bukan dari upline-nya atau bahkan dari downline-nya. Atau mungkin punya impian traveling, jalan-jalan di kota-kota sekitaran di Indonesia atau di luar negeri. Atau mungkin punya impian pengen ibadah umroh, seperti kalau yang muslim berangkat haji, atau yang non muslim mungkin mau berkunjung ke mana gitu, ke tempat ibadahnya. Terus pengen hidup bermakna, pengen menjadi orang yang bermanfaat, pengembangan diri dan leadership skill. Kemudian stay di rumah tetap dapat income. Berarti walaupun sudah tidak kerja tapi income terus datang, jadi terus mendapatkan penghasilan. Mungkin dari sini ada salah satu dari impian Bapak Ibu yang tercantum di sini. Entrepreneur. Kemarin pas waktu COVID banyak sekali yang karyawan yang dirumahkan atau di PHK, sehingga mereka berpikir balik untuk bekerja lagi dan pengen punya usaha sendiri. Mungkin di situ ada dari Bapak Ibu yang pengen punya usaha sendiri.
sini dijelaskan di bukunya Bapak Robert Kiyosaki atau Om Robert Kiyosaki di buku Cash Flow Quadrant. Mungkin Bapak Ibu pernah membacanya, jadi nanti saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak. Di sini ada 4 kelas, ada 4 kelas yang dibagi menjadi 2 kelas, yaitu ada aktif income dan juga pasif income. Pasif income ada kuadran kanan dan juga ada kuadran kiri, di mana yang termasuk aktif income atau kuadran kiri itu yaitu E, bekerja untuk orang lain seperti karyawan, seperti saya tadi, yaitu seorang karyawan koperasi. Saya masuk itu sebelumnya, masuk FE atau employee. Terus ada self employee, yaitu pemilik pekerjaan seperti dokter, pengacara, artis dan lain-lain, seperti Pak Dokter. Di kuadran kiri itu yang dijelaskan sama Dokter Sigit di materi platform rezeki, kebanyakan yang semakin lama dia bekerja semakin banyak pula utangnya atau banyak pula pengeluarannya. Jadi akan mengalami 2 hal, yaitu orang yang bekerja bertahun-tahun tapi penghasilannya begitu saja, atau penghasilannya besar tapi tabungannya begitu saja. Terus yang di kuadran kanan atau passive income, jadi yang bisa menghasilkan passive income itu hanya di bisnis kuadran kanan. Yang termasuk di bisnis kuadran kanan adalah kuadran B dan I, yaitu bisnis dengan sistem. Contohnya seperti konglomerasi, waralaba, dan network marketing. Jadi kita sangat beruntung sudah masuk di kuadran kanan, yaitu di kuadran B, yaitu network marketing, bisnis dengan sistem. Terus yang terakhir yaitu di kuadran I, ada saham, properti, dan deposito. Jadi kedua kuadran ini itu bisa menghasilkan passive income. Passive income yaitu yang dijelaskan tadi, bisa diwariskan dan juga walaupun kita stay di rumah tapi tetap bisa dapat penghasilan. Bapak Ibu baru coba. Terus selanjutnya tentang prosumer power, yaitu kekuatan prosumer. Di bukunya Bill Quinn, jadi prosumer power ini dijelaskan di bukunya Bill Quinn atau Dr. Bill Quinn, menjelaskan bahwa produser make money, produsen menghasilkan uang, konsumen mengeluarkan uang, sedangkan prosumer itu konsumen pandai, tidak hanya mengeluarkan uang tapi juga menghasilkan penghasilan sambil belanja. Jadi belanjanya konsumen itu bisa menghasilkan penghasilan, tidak hanya pengeluaran. Itulah untungnya di prosumer. Jadi sangat berbeda dengan produsen dan juga konsumen. Kalau konsumen, kita mengeluarkan uang saja tanpa mendapatkan penghasilan, dan juga produsen itu hanya menghasilkan uang. Di buku Prosumer Power
bukunya siapa? Mengatakan bahwa belanja murah tidak bisa membuat kita kaya, tapi belanja cerdas atau pintar, smart shopping itu bisa menghasilkan kekayaan atau kemakmuran dengan belanja pintar, bukan belanja murah. Dan buku ini mengajarkan gimana caranya kita untuk belanja pintar. Kita belanja langsung ke pabrik, bukan ke retail shop. Jadi di sini dijelaskan bahwasannya konsumen itu belanja tidak hanya mengeluarkan uang, tapi juga bisa menghasilkan uang. Kita mungkin seringkali berpikir bahwasannya kalau kita belanja itu milih yang murah. Padahal walaupun belanja murah pun kita tetap mengeluarkan uang. Dan kita belum pernah berpikir ternyata dengan belanja bisa mendapatkan penghasilan. Nah, di sini baru dijelaskan tentang itu. Jadi ternyata ada, dengan belanja itu bisa menghasilkan uang, tidak hanya mengeluarkan uang saja. Cara konvensional ini yang biasa terjadi Bapak Ibu. Jadi saat kita belanja itu dari urutannya dari pabrik, terus ke grosir, ke retail, baru ke kita. Jadi harga produk itu sudah berubah-ubah. Dari pabrik yang tadinya contoh itu harga barangnya Rp4.000, masuk ke grosir berubah menjadi Rp6.000, masuk lagi ke retail berubah menjadi Rp10.000, baru kita. Beda lagi nanti kalau kita pakai prosumer tadi. Jadi sebenarnya di sini ada pihak yang diuntungkan, yaitu ada grosir dan retail. Dan kita belum pernah ketemu yang seperti ini, ketemu yang seperti tadi, yaitu di prosumer. Ternyata ada dan belanja dari pabrik langsung ke kita. Dan keuntungannya 60% itu ada keuntungan dari pabrik ke grosir, grosir ke retail itu ada keuntungan masing-masing 30%. Dan kita tidak pernah berpikir bahwasannya keuntungan itu bisa masuk ke kita. Jadi di bisnis MW ini kita belanja langsung dari pabrik dan keuntungan 30%, 60% itu bisa masuk ke kita. Kategori pabrik yang cocok dengan prosumer power bisnis. Jadi ada beberapa kategori untuk perusahaan yang masuk dalam prosumer bisnis. Yang pertama, produknya unit, yaitu produk yang habis dipakai. Jadi cepat pemakaiannya, seperti sabun itu kan kita pakai tiap hari dan terus kita pemakainya, dan itu cepat habis, kita memungkinkan untuk beli lagi. Itulah bisnis Bapak Ibu. Jadi kalau produknya awet
dan tidak habis-habis. Mana mungkin konsumen bisa cepat beli lagi atau order lagi. Contoh produk mobil mungkin. Kalau kita belanja mobil kan, mobil nggak mungkin tiap bulan belanja. Dan di bisnis MW ini produknya nggak ada yang mobil. Itu produknya ada sabun, kan tiap hari kita pakai sabun. Ada pasta gigi, sabun cuci, itu kan produk-produk yang kita butuhkan tiap hari, yang mungkin tiap bulan kita membelinya lagi. Itu repeat order, produk unit, produk yang habis dipakai. Terus kategori yang kedua adalah kualitasnya prima, produknya bagus, bukan produk yang abal-abal, produk yang kualitasnya tinggi. Terus yang ketiga, produknya aman dan terpercaya. Jadi produknya tidak merusak lingkungan, tidak saat dipakai tidak menimbulkan penyakit dan lain-lain, dan tidak mungkin tidak ada kimianya dan gitu. Terus yang nomor 4, harga bersaing dengan produk di pasaran. Jadi produknya bisa harganya bisa disamakan dengan produk lain. Maksudnya ini dilihat dari kualitasnya juga. Jadi bukan seperti produk yang ada di pasaran yang beredar. Kualitasnya bagus dan juga harganya bersaing. Yang nomor 5, yang paling penting adalah ada 100% garansi uang kembali. Jadi di sini Bapak Ibu ada garansi bagi Bapak Ibu yang tidak cocok dengan produknya dalam masa 100 hari bisa dikembalikan, asalkan produknya tidak lebih dari 50%. Kalau sudah lebih 50% tidak bisa. Mungkin yang dekat-dekat dengan ADC bisa mencobanya nanti untuk mencoba saja bagaimana sih kita mengembalikan produk dari MW, apakah betul nanti diganti 100%. Nah, itu bisa dicoba. Jadi saya yakin di perusahaan lain tidak ada yang seperti ini. Produk tidak cocok langsung diganti. Di luaran sana kan hanya rusak sektor saja itu harus tidak bisa diganti, sudah harus beli. Kalau di sini ada garansi 100% uang kembali. Strategi bisnis yang sedang berkembang itu adalah bisnis yang membangun basis pelanggan. Contohnya ada Netflix, Sport TV, Telkomsel, bank. Jadi kita mungkin tidak sadar bahwasannya kita sering menabung di bank atau ikut bank A, B, C. Bank itu ternyata per orang ada kena cas seperti itu. Itu kalau 1000 orang kan sudah berapa kalau dikalikan. Nah, seperti itulah bisnis prosumer. Jadi tidak seperti kita bisnis membangun supermarket atau minimarket, itu pasti butuh modal besar. Tapi beda dengan bisnis membangun basis pelanggan. Kita cukup mengenalkan bisnis yang nanti akan ditiru oleh tim kita. Kalau kita nanti tinggal mengalihkan saja berapa orang yang ikut, nanti hasilnya juga sama. Semakin banyak yang ikut,
dan juga belanja, semakin baik juga penghasilan kita, seperti itu. Struktur kerjasama di sini ada 3 bagian, ada supply, support, dan tim bisnis. Supply di sini adalah MW yang menyediakan produk, yang menyediakan toko online ataupun offline, yang menyediakan gudang, pegawai, sistem IT, delivery produk. Jadi kita tidak perlu memikirkan ini semua dan tidak perlu menyediakan ini semua, itu sudah disediakan oleh MW. Beda kalau kita bisnis contoh supermarket, market tadi ya, kita butuh modal besar, kemudian kita perlu menyediakan toko, gudang, pegawai dan lain-lain. Dan juga ada supportnya. Ya ini kalau di kita namanya support sistemnya itu dibaca. Padahal support sistem MB itu sebenarnya ada 9 Bapak Ibu. Ada dibaca, ada N21, ada Karador, dan saya lupa yang lain. Jadi ada 9. Saya ketahui cuma nama-namanya saya lupa. Jadi karena ada support sistemnya, maka ada pelatihannya. Walaupun kita dari latar belakang yang berbeda-beda, karena ada support system, kita memungkinkan untuk bisa sukses di sini. Jadi karena ada pelatihannya, kita tidak perlu khawatir nanti bagaimana cara menjalankannya, karena sudah ada sistemnya. Dan juga ada tim bisnis, yaitu kita sebagai IPO. Jadi kerjasama tiga bagian ini maka akan berjalan bisnis ini dengan baik. Dari supply-nya, dari MW, support sistemnya dibaca, dan juga kita. Jadi mungkin kita kalau pas acara Zoom, acara training itu yang diadakan MB, kita sering sekali salah bertanya. Padahal antara supply dan support itu berbeda. Supply itu dan support itu berbeda, tidak ada keterkaitannya. Antara MB dan dibaca itu berbeda. Jadi jangan sampai kita salah bertanya saat trainingnya MB, kita bertanya tentang dibaca. Contoh kita saat trainingnya MB, kita bertanya bagaimana Pak cara japri, cara closing online, cara cara menghadapi ABO yang mutabir. Jadi itu di MB pasti bingung kalau kita tanyakan di MB, karena itu adalah tugasnya support system, bukan DMB. Ini sekedar contoh saja. Kita mengajak 20 teman di bisnis prosumer, masing-masing mengajak 10 teman, 20 kali 10, jadi dari 20 teman tadi mengajak 10 teman lagi, masing-masing belanja Rp750.000. Kenapa diambil Rp750.000? Karena ini adalah belanja free ongkir. Jadi ini tidak wajib ya, jadi sesuai kemampuan masing-masing. Cuma ini sebagai contoh, yaitu belanja free ongkir Rp750.000.
totalnya adalah total belanjanya 20 kali 10 tadi kali belanja 250.000 menjadi 150 juta, yaitu omsetnya silver producer atau peringkat 21%, dan itu akan mendapatkan penghasilan sekitar 25 juta per bulan sesuai dengan omsetnya. Ini juga sekedar contoh, kita sebagai FBO kalau mempunyai satu tim yang peringkat 21%, dari sini kita menjadi SP, dan jika punya 2 tim peringkat 21% bisa menjadi supplier. Kalau 3 atau 4 tim 21% kita menjadi emerald, dan kalau 6 tim kita semuanya sudah 21%, maka kita otomatis menjadi diamond. Ini jadi sebagai gambaran saja. Contoh Pak Hozin itu punya 4 tim yang peringkat 21%, sehingga beliau sekarang bisa emerald dan mencapai founder emerald. Itu tim 1, 2, 3, dan 4. Dari tim itu Pak, beliau bisa mencapai peringkat founder emerald. Dan founder emerald itu yaitu peringkat emerald secara berturut-turut sampai 12 kali. Tiga tim 22%. Emerald itu penghasilannya antara 50 sampai 25 juta. Kalau diamond penghasilannya 200 sampai 250 juta. Dan jenderal kita Pak Hozin walaupun emerald tapi penghasilannya sudah diamond. Itu luar biasanya dia. Dari seorang emerald sudah mencapai seorang diamond. Itu luar biasanya dia. Kalau sudah menjadi seorang diamond itu ada trip luar negeri 2 kali. Mau tahu apa itu MW? Ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Sulaiman. Ini nanti bagiannya Pak Sulaiman. Saya hanya menjelaskan tentang bisnis prosumer saja. Jadi bisnis prosumer adalah di mana kita sebagai konsumen yang selama ini belanja hanya mengeluarkan uang tapi tidak pernah mendapatkan penghasilan. Dan di sini kita tahu bahwasanya dari bisnis prosumer di samping kita mengeluarkan uang bisa mendapatkan penghasilan juga. Demikian Bapak Ibu penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dan perbuatan saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.